Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat bro? Alhamdulillah sehat bang. Inte. Alhamdulillah. Nih kita sedang sama seorang pendakwah muda, seorang atlet kalau nggak salah ya. Ya kalau salah nanti koreksi aja lah ya. Enggak, bukan atlet gua. Ini teman gua Akhdan Musyafa. Betul? Ya betul. Akhdan Musyafa. Dan gimana sehat dan udah? Alhamdulillah sehat bang. Lu gimana kabar? Alhamdulillah gue sehat sih, sehat dan masih keren sih alhamdulillah. Alhamdulillah selalu. Gak pernah pudar keren. Insyaallah. Terus sekarang tinggal di mana dan? Gua di Pesanggeran, Jakarta Selatan. Oh, iya. Petukangan. Petukangan. Tahu lu? Tahu gua, Petukangan. Emang lu asli Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan gua. Jakarta Selatan. Iya, Betawi asli. Betawi asli. Nyokap bokap Betawi. Enggak asli banget sih. Bokap gua Bogor. Iya, karena Betawi itu yang Tapi asli itu sulit dicari. Udah apa ya? Udah mendarah daging gitu di Jakarta. Kultur. Tuh ya, udah dari kecil di Jakarta. Iya. Sama kayak gua juga. Iya. Gua Lu Petamburan ya kalau nggak salah? Petamburan, gua di Petamburan. Barat tuh. Pusat maksudnya. Pusat. Jakarta Pusat. Secara darah gua nggak ada darah Betawi, cuman kulturnya kultur Betawi. Gitu. Kulturnya. Ya, itulah Jakarta kan gitu. Nah di Jaksel ngapain aja selain lu kuliah di Studi Al-Hikmah? Gua aktif di lembaga tahfiz gitu sih, namanya Darul Hasbi. Darul Hasbi. Darul Hasbi. Kan gua kan dulu mondok ya bang ya. Biar nggak hilang tuh hafalan gua optimalin lagi di yayasan itu. Di Darul Hasbi. Murojaah, tahsin. Oh dia mondok di mana? Sulaimania bu. Sulaimania. Itu kayak nama-nama Turki itu. Sulaimania itu, iya emang yayasan itu punya Turki. Oh punya Turki benar ya? Dia buka di Indonesia, ada beberapa cabang di Indonesia. Ada salah satunya di Bintaro. Itu gue di Bintaro, biasa sama Bintaro. Cuma sempat dimutasi ke Bintaro Tangsel. Tangsel ya. Terus juga sempat di Romangun juga, Jakarta Timur, Cipinang. Masih Sulaimania itu Sulaimania. Dia. Oh berarti dia beberapa cabang di Jakarta. Di Jakarta ya ada beberapa asrama. Sekarang udah mulai berkembang ya. Terakhir sih yang gue tahu ya di Romangun, di Kuitang ada. Di mana? Di Kuningan kalau nggak salah. Oh, dari SD SMP? Enggak, gua SMA doang di Romangun. Di Sulaimania. SMP lu di mana? SMP di Pesanggeran. Di umum berarti. Sanawiyah negeri. Oh, Sanawiyah. Ya, 32 di Jakarta. Oke, berarti lu kenal pesantren itu setelah SMP ya? Iya. Ada motivasi buat mondok tuh baru pas usia SMA. Oh, baru sadar lah ya. Telat, Alhamdulillah. Termasuk beruntung orang Jakarta tuh sadar pesantren tuh, apalagi orang-orang yang memang nggak di pesantren. Mungkin baru nunggu besok gue itu di situ. Pas iya. agak telat juga sih mungkin ya. Tapi alhamdulillah sih kita dapat juga di sana. Iya, belajar nggak ada telat lah ya. Iya, insyaallah. Jadi lu di Sulaimania tuh dapat 3 tahun. Gua 3 tahun dari 2016 sampai 2019 itu kurang lebih ya 3 tahun. 3 tahunan lah ya. 3 tahunan. Apa tuh? Waktu SMA sih. Kekhususan di situ lu belajar situ apa, ngambil apa aja? Di situ jadi kan di Sulaimania itu gini bang, ada program tahfiz, tadris sama tekamul. Tekamul itu ketika udah di Turki sebenarnya. Jadi gue di Sulaiman itu nggak tuntas, nggak pure tuntas gitu. Di Sulaiman itu benar-benar dikatakan tuntas kalau kita udah lanjut studi ke Turki. Di Turki itu selama 3 tahun. Tapi di sana gue ngambil program tahfiznya aja selama 3 tahun. Jadi di Indonesia itu program tahfiz deadline-nya 3 tahun tuh. Setelah selesai baru kita lanjut ke Turki, program studi lagi. Tapi itu bukan tahfiz. Kita memperdalam lagi ilmu usul fikih, ya, kitab dan lain sebagainya. Dengan bahasa Turki atau bahasa Arab? Bahasa pengantarnya Turki. Bahasa. Tapi kita belajar nahwu juga kan. Belajar nahwu. Cuman bahasa internasionalnya Civitas Sulaimania ya. Kita kan nanti kan di Turki itu kan bertemu dengan berbagai macam negara. Ya. Tapi bukan bahasa Inggris yang kita pakai, bukan bahasa Arab, tapi bahasa Turki. Bahasa Turki. Dan makanya gue tipis-tipis juga di 3 tahun di Bintaro juga belajar lah. Ada bahasa Turki. Berarti bahasa pengantar di Sulaimania yang punya lu itu, yang lu di SMP itu? Iya, Turki. Bahasa pengantarnya Turki. Kita dari makan. Bahasa apa kabar Turki apa? Nasılsın. Sulit Apa kabar kamu? Sulit. Kalau lebih apanya? Lebih formalnya Nasılsınız ya. Sesa. Nasılsınız kardeşim.
Ya karena Turki kan kalau gue lihat film-film ya, karena dia punya aksen sendiri dan punya huruf sendiri kalau Iya betul. ya kan? Dan kalau menurut gue ya, nggak tahu gue soto apa enggak. Kayaknya dari sekian bahasa Eropa ya, kan Turki itu wilayahnya Eropa ya. Iya, Turki masuknya yang paling gampang Eropa. dipelajari kalau menurut gue dibanding Rusia, Perancis. Iya, bahasanya. Bahkan kalau menurut gue lebih gampang dari bahasa Arab. Kenapa? Oh, kenapa tuh? Turki itu ya kayak Indonesia, dia tulisannya begitu, dibacanya begitu. Oh iya. Iya. Cuman dia huruf alfabetnya aja beda cara bacanya. Ada kan ada S yang buntut. S yang buntut itu dibaca kayak shin gitu. Kayak Kardashin ya. Terus Akshamlar. Itu kan kalau ditulisannya kayak S biasa tapi dia ada buntutnya. Oh iya. Cara penyebutan alfabetnya aja mungkin berbeda di situ, Bang. Iya. Berarti 3 tahun berbahasa Turki dah tuh ya. Nah itu, why kenapa enggak? Ini sorry rada panjang ya. Gak apa-apa. Kenapa enggak lanjut ke Turki? Aduh, terus terang banyak sih beberapa Faktor ya? Faktornya sih. Salah satunya sih ceroboh juga sih waktu itu. Yeah. Karena ya biasalah kita usia segitu kan lagi pelin-pelan ya. Oh iya, labil lah ya. Labil, Yes. masih labil. Gue waktu itu udah merasa hafalan gue udah selesai kan. Yeah. Tapi ziyadah belum mungkin, ziyadah 30 juz. Gue merasa bosan aja, bosan seketika terus mikir apa keluar aja. Jadi dengan keputusan yang pertimbangannya itu benar-benar nggak mendalam, kita ambil keputusan keluar. Ya. Terus juga faktor lainnya juga waktu itu kan yang mau berangkat ke Turki itu 20 orang termasuk gue. Dan dari 20 orang itu gue ya paling terakhir selesai hafalannya. Dari 20. Wait. Murid di sana ada berapa? Waktu itu di asrama gue, masing-masing asrama beda-beda ya. Kalau di asrama gue sekitar berapa ya, 60-an. Oh berarti lu gak banyak lah. Termasuk Al-Mukhtar nih, yang terpilih nih berarti. Alhamdulillah. Jadi tapi satu angkatan itu ya berangkat ke Turki beda-beda, tergantung mereka cepat selesainya atau gimana kan. Dan gue waktu itu dari 20 orang yang selesai pada tahun itu, gue yang ke-20 yang ke-20 yang paling terakhir. Jadi kan regulasi itu kan setelah selesai lanjut ke program tadris. Iya, tadris. Kita persiapan ke Turki juga selama setahun itu. Nah, gue kebetulan beberapa terakhir dan merasa nggak ada pas gue selesai nih, yang ke-20 yang terakhir, itu kan langsung masuk ke program tadris. Yes. Nggak ada waktu buat murojaah lagi. Jadi bener-bener hafalan ziyadah nih baru selesai. Baru anget banget kan, belum kuat-kuat banget. Yeah. Kita langsung belum masuk ke program, ya? belum mungkin, masih remeng-remeng lah. Kita masuk ke program tadris. Yang mana program tadris itu emang kegiatannya jarang ada waktu buat murojaah. Yeah. Jadi ada kekhawatiran di situ. Gue masuk tadris tapi hafalan gue belum kuat. Padahal kan opsi lainnya bisa gue nunda tadris tahun dulu sebenarnya bisa. Cuman mungkin karena ya itu tadi labil. Gue labil, buru-buru ambil keputusan. Di situ juga orang tua terserah gue lah. Yang penting kan emang planningnya emang Quran di situ. Oh yes. Emang targetnya yang penting Quran selesai lah ya. Gue bilang ke bokap gue, nanti masalah murojaah di Darul Hasbi aja lebih optimal daripada berangkat ke Turki tapi hafalan hilang. Ya buat apa? Tapi ya sisi positifnya ya alhamdulillah ya komitmen juga. Gue nggak lanjut ke Turki tapi di Darul Hasbi hafalan bisa jaga lah ya. Lebih punya waktu loh. Lebih punya waktu. Pastinya. Dan bukan gue mendiskreditkan teman-teman gue yang Turki ya, tapi ya faktanya begitu. Orang yang udah di Turki, saking dia produktif di Turki, sibuknya susah juga ngejaga hafalannya, murojaahnya itu, waktu murojaahnya. Ya jangan kan di tapi tergantung orang sih bang. Ada yang masuk Sulaiman itu udah punya basic 30 juz, di Sulaiman tinggal nguatin lagi. Jadi di Turki dia aman-aman aja. Iya. Jangan kan di Turki bro, di Indonesia ya begitu kan, keluar pesantren udah selesai 30 juz. Ya sibuk dengan dunia kerja, mengajar dan lain sebagainya. Ya susah juga itu ngambil waktu untuk review lagi, murojaah lagi itu. Ya tetap aja lepas-lepas juga kan gitu kan. Itu mungkin salah satu nikmat Quran gitu bang. Kita ngafal Quran ya. Coba kalau bayangkan kalau orang yang ngafal Quran itu langsung Allah kasih kuat. Tanpa murojaah kuat. Pasti nggak ada dia waktu untuk murojaah karena dia merasa udah kuat. Tapi karena ketika dia meninggalkan Al-Quran beberapa waktu dia lupa, akhirnya dia menemukan waktu untuk murojaah. Disitulah nikmat murojaah. Balik lagi. Selalu interaksi sama Al-Quran sampai mati. Yang bikin dia balik lagi lah. Iya, yang bikin dia balik lagi. Jadi rasa lupa itu yang membuat dia
dia terdorong untuk buka Al-Quran lagi, muraja lagi. Ya kan? Wah, berarti lupa itu bukan suatu hal yang selalu negatif berarti. Negatif ya, tergantung posisinya, kondisinya. Kita lupa karena apa? Jadi kita lupa ayat atau lupa hafalan, ya itu yang mendorong kita buat buka Quran lagi lah. Iya, betul. Wah, keren banget ini. Coba, nih gue pengen narik ke Al-Quran nih. Kan lu udah, yang gue lihat nih, lu kan suka olahraga lah ya. Yeah. Olahraga karena di futsal, di media sosial lu gue lihat rajin main futsal lah gitu. Yeah. Ada semacam hobi. Gue nggak tahu nih kalau lu aktif resmi. Enggak. Gimana? Main 10 menit aja ngos-ngosan bang. Enggak. Kita kan namanya media sosial itu kan nggak selalu sama dengan kehidupan aslinya. Orang lihat gua kayaknya jago main bola, padahal mah cuma narsis doang sebenarnya bang, gimmick. Tapi soal futsal tuh lu passion atau emang passion lu di situ? Hobi. Ya gue dibilang jago enggak, dibilang nggak bisa main enggak juga. Yeah. Bisa lah gue nyetak gol enggak. Yeah. Kalau kita main. Cuman ya itu tadi ya enggak, bukan aktif, gue cuma sekedar hobi aja. Ya akhirnya rutin kan juga setiap minggu alhamdulillah ada kesempatan lah buat main bareng teman-teman. Dan sekarang sih belakang ini bukan ke futsal, lebih ke mini soccer bang. Mini soccer, ya lebih gedean dikit lah ya. Lebih gede dikit tuh, aturan bola dia. Rumput juga kan? Aturan main bola bukan futsal. Iya. Dan lu pernah gak punya prestasi lu kan karena gini, misalkan nih gua suka editing, hobi lah, editing hobi, ya pasti ada hal yang mendorong gua untuk ikut ajang prestasi, ajang lomba gitu kan. Atau apa? Kalau lu gimana dari futsal itu? Kalau dibilang prestasi, jujur aja, gue kan menjadikan bola ini sekadar hobi belaka aja. Jadi nggak ada ambisi buat ikut tim, ikut turnamen. Sekalinya turnamen juga itu terakhir SMP mungkin. SMP. Ya, kalau untuk belakang ini ya gue menjadikan sepak bolanya sampingan aja, sekedar hobi aja. Tapi kalau dibilang prestasi bukan, tapi ada pengalaman sih, lebih ke pengalaman menarik. Apa tuh? Gue waktu itu ikut apa namanya ya? Jadi dari Bank BRI. Kayak lu pernah tahu dah? Iya. Di Instagram gue. Bank BRI itu ngadain sayembara gitu lah, sama sayembara bikin video reels Instagram 1 menit tentang mempromosikan gitu aplikasi Brimo, M-Banking yang punya BRI itu. Yeah. Ya dengan gaya gue, dengan cara gue gimana caranya gue mempromosikan. Akhirnya lu bikin dah. Itu diajak awalnya sama temen gue. Gue lihat ini kayak peluangnya menang gitu. Jadi hadiahnya itu berangkat ke Bali sama ada tantangan namanya Brimo penalty shoot, itu tendangan penalti. Yeah. Kalau gol dapat 5 juta. Kan menarik juga ya, berangkat ke Bali ya, pesawat hotel gratis. Kasih duit pula. Kasih duit kalau nyetak gol. Dan gua ya pede aja kalau untuk sekedar nendang penalti ya insya Allah bisa. Bisa ya. Terus kalau gua lihat itu kayaknya sayembara itu peminatnya nggak yang banyak-banyak. Kurang. Artinya potensi gua menang ada dong. Peluangnya besar lah. Akhirnya gua terima tuh tawaran teman gua, kita bikin video. Video masih ada kalau nggak salah di Instagram gua. Tapi nggak tahu sih udah gua harus walaupun gua udah nggak juga. Dan setelah gua bikin video kan di tag itu akun BRI-nya, dapat pengumuman kalau nggak salah seminggu kemudian dari akun BRI resmi Centang Biru kan. Yes. Kayaknya nggak mungkin penipuan, diminta KTP tapi nggak lama ditelepon dari pihak BRI-nya dan gue diumumin sebagai pemenang tuh, berangkat ke Bali. Itu kapan? Itu 2022 April. Maret. Pasca Covid banget tuh ya. Itu masih bisa dibilang masih lumayan ketat sih protokolnya. Iya, masih ada, cuman nggak terlalu kayak 2020 ya, 2021 ya. Udah mulai landai. Singkat gue ke bandara nggak pakai vaksin gitu sih. Gue cek peduli lindungi. Artinya udah mulai landai sih ya. Iya. Cuman masih ada aturan gitu. Menang, 2 hari kemudian gue berangkat pesawat pulang pergi. Ya kurang lebih 3 hari 2 malam lah di sana di Bali. Jadi di situ kita ke Bali sekaligus nyaksiin pertandingan laga terakhir tuh. Liga 1 BRI Persik lawan Bali United kalau nggak salah. Iya. Dan di sela-sela antara babak 1 kedua tuh pas jeda di situ event gue tuh di situ. Yang penalty shoot itu. Iya, lawan. Jadi yang gue hadap itu kiper aktif yang masih belum pensiun.
Kiper Masih aktif Bali United. Pada saat itu dia masih bermain di Madura United kalau nggak salah. Oh, Tapi sekarang udah Bali United. Muhammad Ridho. Dan ya alhamdulillah. Jebol berapa? Satu. Oh, Ada satu satu. kali kesempatan. Oh, Jadi slotnya regulasi satu. itu kalau gua nge-shoot gua yang dapat 5 juta. Kalau kiper yang dapat, kiper yang dapat 5 jutanya. Dan alhamdulillah ya. Oh. Gua sebelum nendang tuh itu live TV di Indosiar. Yes. Gua minta dua lah sama bang gua. Ya. Lumayan 5 juta. Yeah. Oh emang gua ambisi gua gol, Yeah. ya kan? Dan alhamdulillah ya dengan tendangan. Tapi itu kipernya emang sengaja dia biar Aduh, beda nih nggak gol tahu. aja dah nih. Ada Kasih aja spekulasi, kan. banyak spekulasi, ada yang bilang settingan lah. Settingan ya. Tapi itu bisa gue bantah dong. Nggak Iya. ada. Kalau settingan kan pasti kita ada obrolan dulu. Iya, lu enggak ada Briefingnya sekedar ini aja, kalau nanti penalti gol, lu selebrasi ke kamera. Ini itu aja, sekedar itu aja. Bukan kalau masalah kipernya sengaja, ada kan spekulasi kipernya sengaja dan Iya, biar ya, biar dia dapat nggak duitnya tahu. kan gitu kan. Iya, ya itu mah urusan dia. Kalau gua sih nggak ada obrolan kayak gitu. Oh. Ya, yang jelas itu ya faktor hoki juga mungkin karena tendangan gue juga lumayan bagus kan. Nah, lu sekarang mantap. Nah, lu berangkat ke sana berapa orang? Pemenangnya 2 sama ada bintang tamunya si Iben. Jadi gue bertiga tuh sama Iben. Bertiga sama Kita satu hotel cuman beda kamar aja. Oke. Tahu Iben kan lu? Yang TikToker itu? Enggak tahu gua. Iben. Waktu pas itu juga gue nggak kenal. Iya. Kayaknya dia baru naik nama itu sekarang yang punya owner sambal bakar itu tuh. Oh, sambal bakarnya gua tahu. Yang, apa ya, konten dia tuh ngasih challenge gitu, tantangan apa gitu segala macam, nanti dikasih duit sama dia. Ya, pokoknya sama bintang pemenang satu lagi sama bintang tamu nih ya. Ya dia pemenang satu lagi dari Tangerang. Nah, kan lu kan ke sana bertiga nih. Kalau ke sana bertiga kan ya oke lah, katakan mereka nih memang mungkin dari background yang berbeda kan. Lu apa gitu, event apa, kemudian pemenang Iya, satu betul. lagi ini apa. Nah, lu sebagai background lu yang seorang dari pesantren, seorang penghafal Quran, dan kemudian juga ya kenal syariat lah. Nah, gimana cara lu untuk bisa menyesuaikan? Kan gini, kan ini acara bank ya, ya kan? Ya paham lah ya, bank konvensional lagi kan. Mungkin ada hal-hal yang apalagi main bola kan, pasti telananya di atas lutut misalkan, atau nggak nutup aurat misalkan. Itu gimana lu menyesuaikan itu? Jadi gini, atau gue narik ke belakang lagi nih ya. Iya, coba. Tapi teman tuh masalah bank konvensional. Jadi sebelum gue berangkat tuh, temen gue sempet pro kontra. Dan itu kan dari bank konvensional. Iya. Bank yang ya kita tahu lah bank konvensional. Iya, itu. ribawi lah ya. Nah, itu halal tuh. Lu terima hadiah dari bank. Di situ sebenarnya gue posisinya nggak tahu boleh apa enggak. Jadi mikir gue setelah dapat pengumuman itu. Akhirnya, wajarullah, gue bertekad. Kayaknya gue harus konsultasi dulu nih, Konsultasi. andai kata emang hukumnya nggak boleh, gue siap cancel hadiah ini. Nggak peduli 5 jutanya. Tapi kalau mubah-mubah aja ya udah ambil aja. Akhirnya yang gua konsultasi ke 2 ustadz. Pertama ustadz gua yang di Tahfiz Darwas gitu. Kedua dosen kita Ustadz Muhammad Yusuf Siddiq. Ustadz Muhammad Yusuf Ahli Siddiq. fikih kan. Oh iya, beliau ahli fikih Tapi lulusan gua Maroko. ya yang pertama jawabnya singkat aja nih. Lewat BWA soalnya bukan langsung. Boleh, udah gitu aja nggak ngasih penjelasan. Nah Ustadz Muhammad, akhirnya gua nanya ke Ustadz Yusuf Siddiq kan. Sama jawabannya singkat juga. Ustadz gimana nih hukumnya kita nerima hadiah dari bank konvensional, yang kita tahu bank konvensional itu kan latar belakangnya ribawi. Sama Ustadz Yusuf Siddiq jawabannya boleh. Apa? Ya, Boleh. Ya akhirnya wah ini 2 ustadz jawabannya singkat. Akhirnya gua nanya lebih mendetail ke Ustadz Yusuf Siddiq. Mohon maaf Ustadz, kalau boleh tahu alasan diperbolehkannya gimana biar saya bisa jelaskan ke teman saya yang masih mempertanyakan gitu. Jawaban beliau, dulu dalam suatu riwayat Nabi Muhammad sering menerima hadiah dari orang Yahudi. Yang mana dalam riwayat orang Yahudi itu orang yang paling banyak menerima riba. Yes. Artinya kan itu dasarnya di situ. Udah tanpa berpikir panjang dan tanpa gua pertanyaan lebih dalam lagi, oke, kesimpulannya boleh. Akhirnya ya lega dong. Ya. Kita mendapat hadiah yang sempat kita anggap syubhat tapi sudah mendapat
keterangan gitu. Iya. Akhirnya udah berangkat. Oke lah, soal Oke. hadiahnya Udah. clear lah ya. Clear Maksudnya, nih. alhamdulillah syarat Kita buat nama halal lah. ya. Tadi terkait itu tuh. Iya. masalah Ada misalkan main bola telananya dia nggak nutup aurat misalkan, terus mungkin ada hal-hal yang di luar dakwah. iya di luar, maksudnya oh ini bertentangan nih dengan syariat nih misalkan. Oh begitu. Iya, itu gimana lu nyikapin? Kalau Apakah masalah- ada atau enggak gitu? Kalau masalah itu, masalah kita bahas masalah ini ya, yang aurat itu ya. Tapi waktu gue di Bali yang jelas gue pakai ini kan, apa? Bukan celana panjang, tapi apa sih itu yang dalaman panjang lagi tuh? Namanya itu istilahnya. Oh, mindset. Manset ya. Iya. Ya. Itu juga sebelumnya gue tuh sempat mau pakai celana pendek aja. Ah, Tapi sebelum gue live di TV itu, ibu gue nelfon, yes. Bang, pokoknya kamu harus kalau upayain semaksimal mungkin jangan sampai pakai celana pendek, apalagi live TV. Ya gue bingung ya, gue nggak bawa ituan. Tapi ya, aduh ini ucapan orang tua nih. Kalau gue nggak ngikutin dan kagak gol lagi. Ya alhamdulillah di Bali banyak pasar, di Bali banyak pasar. Oh, di Bali banyak pasar. Ada, alhamdulillah ada. Kalau kita buat kebaikan ada jalannya aja gitu. Iya. Akhirnya gue pakai dan tuh, karena emang kebiasaan main bola terus terang. Ya. Apalagi kan kalau kita main bola satu lapangan itu kan laki-laki semua kan, Yes. ada perempuan. Merasa aman-aman aja. Tapi saat itu di stadion. Nah, ya. stasiun. Nah, tapi yang gue pahami masalah aurat ini ada dua pendapat sih, ya kan? Ada ulama yang ini yang gue pelajari, Yes, ada ulama yang berpendapat paha itu bagian dari aurat. Ada juga ulama yang berpendapat paha bukan bagian dari aurat, dan masing-masing punya dasar. Paha laki-laki ini ya? Iya. Ah. Yang gue tahu loh, dasar yang mengatakan, yang menerangkan kalau paha laki-laki itu bukan aurat itu dari Anas bin Malik. Jadi pada saat itu Nabi sedang perang Khaybar, aku melihat Nabi menyingkirkan pakaiannya sehingga terlihat pahanya, dan aku melihat paha Nabi yang putih itu. Nah di sini kan ulama berpendapat kalau saja aurat itu bagian dari paha laki-laki itu bagian dari aurat laki-laki, kenapa Allah berkehendak ya menyingkap paha Rasulullah, yang mana Rasulullah itu kan maksum. Yes. Itu dasarnya itu. Terus terkait dasar yang menyebutkan paha itu aurat, dan ini jumhur ulama sepakat paha itu aurat. Dasarnya apa? Jadi dari Jarhat radhiyallahu anhu kan, kalau nggak salah. Jadi pada saat itu Nabi SAW lewat di hadapanku, dan pada saat itu keadaanku pakaianku di bagian paha itu terbuka, kelihatan jadi pahanya. Ditegur sama Nabi, tutupilah pahamu karena paha sebagian dari bagian dari aurat. Kan artinya kan dua hadis yang bertolak belakang dong. Yes. Ya. Tapi apa namanya? Gimana kita menyikapinya? Yang padahal nih dari segi sanad yang mana tahu, lagi dari segi kuatnya derajat sanad itu lebih kuat ke di hadis Anas bin Malik. Perang Khaybar. Ya, yang menjadi dasar paha itu bukan aurat. Yes. Tapi kenapa mayoritas ulama lebih mengambil hadis yang kedua tadi, Yes. yang dari Jarhat radhiyallahu anhu? Yang Anda tahu ada kaidah dari ulama, al-qaul muqaddimun 'alal fi'l. Jadi perkataan Nabi itu lebih diunggulkan daripada perbuatannya. Kalau kita lihat kan hadis yang dari Anas bin Malik itu kan Perkataan. perbuatan yang bisa jadi itu kan faktor ketidaksengajaan kan. Iya, mungkin nggak sengaja. Tapi kalau hadis yang dari Jarhat itu langsung dari teguran Nabi, al-qaul, dari perkataan Nabi langsung. Itu udah syariat mutlak lah ya, gitu kan. Walaupun dari segi derajat sanad lebih kuat yang Anas bin Malik, tapi ulama punya kaidah itu kan, kalau muqaddimun 'alal fi'l. Makanya mayoritas sepakat paha itu bagian dari Nah, kalau lu ngambil yang mana nih? Kalau gua terus terang Bang, karena itu kan jadi khilaf dong sifatnya. Iya. Kalau gua lihat kondisi. Yes. Jujur aja, kita main bola itu lebih enak pakai celana pendek. Kalau panjang nggak nyaman. Mungkin kan? ya teman-teman yang pakai celana pendek pemain bola mengambil pendapat yang itu bisa jadi kan. Dulu gua juga sempet saklek juga. Pokoknya aurat. Karena belum tahu dasarnya kan. Ternyata mereka ada dasar juga yang pakai celana pendek. Nah, kalau gue sekarang tergantung. Kalau misalkan gue main, gue tahu di lokasi lapangan itu bener-bener pure cowok semua, ya udah pakai celana pendek aja, ya kan. Terus kalau misalkan ada fotografernya tuh yang berpotensi banget
fotoin Ambil nanti gue gambar. upload kan, Ah. pasti nanti di medsos. Ya udah, kalau gue tahu nanti ada fotografernya, gue pakai ini. Jadi kan yang kalau yang gue posting di Instagram itu yang pakai headset itu. Yes. Jadi ya itu sih terkait masalah apa itu. Dan itu juga gue jelaskan juga ke teman-teman yang, karena kan ibaratnya gue di tongkrongan mungkin yang emang basicnya dari kecil sekolah agama ya. Jadi mereka apa-apa nanya ke gue. Yang menarik nih, gue pengen narik obrolan ini ke bagaimana lu sebagai orang yang, kan lu tadi bilang olahraga futsal hampir tiap pekan, hampir tiap minggu kan gitu kan. Dan lu di sisi lain selain sebagai seorang yang hobi futsal, hobi olahraga, di sisi lain lu juga sebagai orang yang bergelut di dunia dakwah lah. Dan sekarang pun lu kan di Darul Hasbi kan, gitu kan, ngajar di sana kan. Ini gimana lu memasukkan konten-konten dakwah atau cara lu berdakwah di dunia olahraga kayak gimana? Di dunia dunia yang lu passion lu di situ nih, hobi lu. Ya terkait dakwah, mungkin gue bukan tipikal yang kayak orang-orang lain gitu ya, dapat memanfaatkan media sosial untuk berdakwah dengan cara membuat konten. Kalau gue sih kalau gue pribadi sih bentuk dakwah gue dengan bersikap berbeda dengan yang lainnya, sehingga itu menjadi perhatian orang di sekitar gue. Contoh gini bang, di saat gue lagi nongkrong, ya azan nih bang, gue sendiri cabut ke masjid. Itu kan artinya gue bersikap berbeda di antara yang lain. Dari perbedaan sikap itulah yang menimbulkan perhatian dari mereka. Akhirnya dari perhatian itulah yang memunculkan rasa penasaran dia untuk bertanya ke gue. Oh lu bisa sih aja langsung cabut ke masjid, kan waktunya masih lama, bentar-bentaran bisa. Nah dari situlah kita punya kesempatan, punya ruang untuk menjelaskan. Artinya bukan tipikal yang gua nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngomong ayo kita sholat bla bla bla. Tapi dengan sikap yang berbeda itulah yang itu metode dengan teladan lah ya. Iya. Dan alhamdulillah itu emang jujur itu trik gua. Pas gua juga yakin. Nah pernah nggak lu misalkan tiba-tiba cabut ke masjid, lagi main futsal gitu, tiba-tiba azan terus lu cabut? Kalau gua kalau lagi futsal azan nggak cabut, tapi lebih ke berhenti dulu. Karena kalau cabut juga maksudnya dalam kan keadaan keringat kan juga nggak bagus mungkin. Kan orang banyak tuh, maksudnya lu berhentiin di situ atau? Kalau gua pasti gua berhenti. Lu berhenti. Maksudnya gua punya punya power lah ya. Pemahaman tentang adab itu, dan gua harus jelaskan ke mereka kalau masalah itu. Berarti kita bukan pesepak bola profesional, azan nggak nyampe 5 menit, berhenti aja. Tapi mereka alhamdulillah teredukasi. Ngerti. Maksudnya jadi paham, oh iya ini azan ini suatu hal yang sakral loh. Kita harus beradab dengan azan itu. Sama kita balik ke tadi tuh bang, masalah ini. Ya itu dengan cara gua gitu tadi jawabannya. Dengan berbeda sikap, sehingga perbedaan itulah yang menimbulkan mereka penasaran gitu. Ingin bertanya lebih dalam lagi. Iya menarik, karena orang-orang di dunia olahraga kayak gue di lingkungan gue kan memang banyak juga komunitas-komunitas futsal gitu kan. Tiap pekan berapa kali kayak gitu. Cuman lagi-lagi memang jarang ditemukan itu kayak macam ada nilai-nilai dakwah tuh di situ tuh. Jarang ditemukan. Karena mereka masih kalau misalkan azan masih bablas gitu kan, terus juga ya mohon maaf kalau tadi kita ngambil pendapat di jumhurnya itu termasuk Indonesia itu aurat itu di atas dengkul aurat juga, ya mereka juga nggak peduli juga kan gitu kan. Misalkan sampai ada yang buka baju gitu kan, kan? sering menemukan kayak gitu. Nah itu gimana dari pandangan lu tuh kalau soal gitu, buka aurat berlebihan? Kalau apalagi di tempat futsal kan itu nggak semuanya cowok gitu, kadang tuh ada ceweknya yang nontonin kayak gitu. Gimana cara dakwah mereka, atau lu pernah punya pengalaman? Kalau sampai buka baju gitu sih, gue sendiri jarang sih. Sekalipun ada nih main, paling
orang yang buka baju itu ya bukan dalam satu circle gua. Artinya gua nggak terlalu dekat. Jadi gua tuh tipikal yang kalau membicarakan atau menasehati sesuatu tuh lebih ke orang yang bener-bener dekat aja sama gua. Karena kan apa ya, beda dong, kita nggak terlalu kenal, tahu-tahu masuk dalam permasalahan itu. Menurut gua lebih urgen ke yang dekat dulu gitu. Jadi ya gua kasih paham aja paling kayak jangan apa, kalau bisa kalau ada perempuan gitu jangan ini apa, kalau lagi nggak main bola aja gitu, lagi nongkrong gitu pakai celana panjang aja gitu, karena kan itu mudaratnya banyak loh. Iya. Kalau pakai celana pendek ya tau lah maksudnya gimana. Iya paham. Masalah ini. Lu tahu ini nggak apa Habib Usman yang istrinya ini Kartika Putri? Iya itu. Beliau tuh punya komunitas futsal. Iya. Marwah FC kalau nggak salah tuh. Iya kurang tahu sih. Marwah FC. Ya karena gue pernah ikut beberapa kali gitu kan. Dia bagus tuh. Jadi dia nyewa lapangan misalkan 2 atau 3 jam. Di tengah-tengah permainan dia mengkhususkan satu waktu untuk ada taklim di situ. Masya Allah. Ada ceramah di situ. Jadi habis main di tengah-tengah permainan itu kumpul, udah ada taklim di situ di tengah-tengah lapangan. Bagus sih itu. Apa ya? Ya asing nggak sih yang kayak gitu-gitu? Yes, gitu. Jadi seperti kata lu tadi kan, maksudnya berbeda gitu kan. Betul, jadi pusat perhatian. Betul. Gitu. Wah ini yang lain mah main futsal aja, udah capek makan tidur kan. Tapi itu emang yang main futsal dari jamaah haji atau bentuknya kaderisasi gitu dari orang luar diajak gitu? Ada orang luar yang di luar dari Marwah FC itu ada gitu. Cuman memang kalau beliau ini memang segmentasinya itu artis-artis. Atta Halilintar, Teguh Wisnu, dan lain-lain lah ya gitu. Circle artis gitu. Tapi ada juga orang-orang yang non artis gitu ikut gabung gitu. Mungkin dari lu ada gak kira-kira lu cita-cita lu pengen bikin kayak gitu, cuman segmentasinya non artis gitu kan? Untuk sejauh ini ya, karena gue juga merasa gue masih banyak belajar sih, belum ada di kapasitas itu. Mungkin ngundang yang lebih berkapasitas. Mungkin gitu. Dari ya metode dakwah gue itu dengan cara yang lain. Dengan hal ya. Dalam hal lain. Karena kita harus apa ya? Harus mengembangkan wawasan dulu. Biar kita tuh setiap berbicara di depan orang itu kan harus ada datanya. Yes. Dan itu yang faktor yang gue belum berani sih, jujur aja. Belum berani. Iya, untuk. Atau lu bikin komunitas futsal misalkan. Yang rutin ngaji, misalkan selain futsal tuh ngaji juga gitu kan. Itu menarik juga sih ya. Ya terus terang selama ini ya main sekedar main aja gitu. Dan gue kan nggak selalu main sama temen circle gue gitu. Kadang kita bareng komunitas lain yang gue nggak kenal. Jadi kita hanya sekedar main aja gitu. Tapi bersama dengan itu lu dengan contoh lah ya. Iya, untuk betul. Berdakwah tuh. Oke. Gimana nih? Kita lanjut ya. Gimana pandangan lu soal olahraga di dalam Islam itu sendiri? Dalam apa korelasinya dengan dakwah lah gitu? Olahraga gitu dalam Islam. Korelasinya. Yang jelas yang lu lihat gitu. Olahraga itu kan suatu hal yang mubah ya. Jadi olahraga itu bisa yang tadi yang seperti dilakukan Habib Usman. Kita bisa menjadikan olahraga itu sebagai kesempatan untuk masuk dalam berdakwah gitu, di dalam olahraga itu yang tadi seperti yang dilakukan Habib Usman gitu. Karena olahraga itu kan salah satu aktivitas atau agenda yang orang rata-rata suka, betul. Dan kalau orang sudah suka dalam olahraga, salah satu apapun itu olahraganya, pasti dia akan berupaya untuk rutin melaksanakan olahraga itu. Nah, rutin itu kan artinya kan berkesinambungan gitu, continue ya kan. Disitulah semestinya
orang yang basicnya dakwah itu mengambil kesempatan. Ketika ada orang yang bisa rutin menjalankan olahraga, maka di situ ambil kesempatan untuk cari ruang untuk masuk dalam dakwah gitu. Artinya dengan bersamaan dengan rutinnya olahraga disisipkan juga agenda dakwahnya gitu. Seperti ini tadi yang Pusman ya, melakukan agenda rutinitas olahraga ya dicampur dengan dakwah ya. Dakwah. Artinya kan itu strategi Bang sebenarnya kan. Iya. Gimana? Metode. Kalau kita ngundang ada pengajian tapi kagak ada daya tariknya. Mungkin ya olahraga sebagai daya tarik yang menarik siapa orang. Sih yang nggak suka olahraga, Ya. apalagi futsal kan cowok. Kalau kita cekokin dakwah ketika agenda olahraga itu berlangsung. Iya. Gitu. Baru kita dakwahi mereka wis luar Tapi kalau biasa. kita sekedar mengajak ada pengajian di tempat ini waktunya sekian, mungkin ya karena nggak ada daya tarik, kurang ada dorongan gitu. Enggak. Tapi ya artinya olahraga itu menjadi alat gitu ya, alat untuk untuk mendorong orang, membuat orang tertarik ya. Ya. Jadi itu ya olahraga itu jadi kesempatan kita untuk mengembangkan dakwah juga gitu. Iya, keren. Ya itulah. Masya Allah luar biasa memang metode-metode dakwah tuh yang bisa kita lakukan, termasuk yang lu lakukan gitu kan, dari circle futsal lu, dari circle tongkrongan lu kan, lu berdakwah dengan hal, dengan bukan hanya dengan qaul kan gitu, tapi dengan hal, dengan contoh gitu kan. Dalam bahasa Arab itu hal, kalau dalam bahasa Arab itu contoh atau buat teladan? Apa? Dalam bahasa Turkinya? Apaan? Contoh dengan hal itu kalau bahasa Arab tuh Contoh gerakan, itu apa ya? contoh. Aduh, gue lupa nih bahasa Turki. Teladan apa bahasa Turkinya tuh? Teladan itu apa ya? Kalau bahasa Arabnya uswah. Uswah. Oh ini mungkin hikmah nih, lu lupa nanti habis balik dari sini lu buka kamus bahasa Turki ya? Iya bisa jadi. Gua nggak ada sih kamus, cuman dulu kan belajar bahasa Turki ya kosakata juga sih, cuman lebih karena kita kan pengajar dari Turki juga ya, sering diajak ngomong juga, jadi mulai nggak asing gitu dengan. Oh berarti karena lingkungan lah ya, gitu luar biasa. Oke dan mungkin obrolan kita cukup sampai sini nih, gitu. Karena waktu juga sudah mendekati akhir nih. Mungkin closing statement nih dari lu apa nih untuk teman-teman selatan berbicara apa ya? Gue sebenarnya bukan tipikal orang yang ini jago untuk kasih kata-kata. Cuman ya mungkin ya dengan segala keterbatasan gue ya. Iya, it's okay lah, it's okay. Kita ini kita harus memanfaatkan apa yang sudah kita miliki. Misalkan kita berada dalam ruang dakwah, maka ketika kita bersirkel, berteman gitu, jangan hanya sekedar main aja gitu, tapi kita manfaatkan waktu kita bersama teman itu ada nilai dakwahnya juga. Ya, dan metode dakwah itu ya seperti yang tadi gua bilang, banyak. Nggak selalu kita berbicara, tetapi dengan kita bersikap berbeda dengan pada umumnya, sehingga perbedaan sikap itu yang menjadi perhatian mereka untuk menanyakan lebih dalam. Dan itulah salah satu metode dakwah dengan perbuatan gitu. Maka pokoknya ya manfaatkan waktu bersama teman itu dengan memberikan nilai-nilai dakwah gitu ke teman-teman. Berteman nggak apa-apa. Yang penting maksudnya sampai gitu kan. Berarti berteman, nongkrong, bergaul, main futsal, olahraga. Itu hal yang ubah. Iya, itu jangan kosong. Tapi sesupi atau nilai-nilai dakwah. Ya kasih vitamin-vitamin nilai-nilai dakwah kan gitu kan. Luar biasa. Baik teman-teman sekalian. Oke dan terima kasih. Ya, siap Bang. Sehat-sehat. Ya, maaf nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.